Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fuadi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adelia Afriani MPD. Nah, di pembahasan ada beberapa. Yang pertama, di bab 1 ada latar belakang, identitas masalah, batas masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan di bab 2, saya akan membahas hakikat media sosial, hakikat motivasi belajar, dan kerangka konseptual. Dan di bab 3, saya akan membahas metode penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Nah, kita masuk di bab 1, latar belakang. Menurut Gustian DKK 2020, pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat manusia karena dapat menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan dari masalah-masalah tersebut, maka identifikasi masalah dapat dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka saya perlu melakukan penelitian ini pada siswa yang sering menggunakan media sosial dalam kesehariannya dan berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya gunakan ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Di tujuan umum, agar mengetahui adakah pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa di sekolah. Dan tujuan khususnya, untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa di sekolah. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Selain itu, bermanfaat terutama bagi peneliti pribadi maupun orang lain. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu hakikat media sosial. Dan ada dua topik pembahasan, itu pengertian media sosial dan fungsi media sosial. Nah, di media sosial, menurut Gunawan DKK 2021, media sosial adalah salah satu produk teknologi yang menjadi kebutuhan dan gaya hidup manusia global sejak beberapa dekade terakhir termasuk di Indonesia. Selanjutnya, fungsi media sosial. Menurut Dendri Rianto 2020, media sosial secara fungsional memungkinkan banyak orang untuk berinteraksi secara simulasi dengan kemampuan untuk mengindividualisasi pesan-pesan dalam proses interaksinya. Nah, selanjutnya ada hakikat motivasi belajar. Yang pertama ada pengertian motivasi belajar dan fungsi motivasi belajar. Nah, pada pengertian motivasi belajar merupakan kegiatan sehari-hari bagi siswa di sekolah. Kegiatan belajar tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat lainnya seperti museum, perpustakaan, dan tempat lainnya. Nah, selanjutnya pada fungsi motivasi belajar, yaitu ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Dan yang kedua, menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, menyelesaikan perbuatan. Nah, selanjutnya di kerangka konseptual. Di sini saya akan menjelaskan kerangka konseptual berpikir pada pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi beasiswa. Yang pertama itu akan menghasilkan atau memberi atau mengerjakan angket. Dan selanjutnya jejaring media sosial. Selanjutnya berpengaruh nggak pada motivasi beasiswa. Nah, yang ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah penelitian survei dengan teknik asosiatif, karena penelitian ini bermaksud meneliti pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan.
Dan pada penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel independen dan variabel dependen. Nah, selanjutnya definisi operasional, yaitu ada dua, variabel X itu media sosial dan variabel Y motivasi belajar. Di variabel X atau media sosial, sesungguhnya teknologi komunikasi suatu perangkat kelas dalam sebuah struktur organisasi yang mengadu nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu-individu lainnya. Nah, selanjutnya variabel Y. Motivasi belajar adalah dorongan untuk meningkatkan aktivitas belajar yang terdiri dari dimensi kebutuhan, keinginan, dorongan, alasan, dan tujuan yang diukur dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan teknik pemakaian skala literatur. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen yang saya gunakan penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengguna media sosial dan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Itu saya menggunakan dua, itu hipotesis penelitian dan hipotesis statik. Di hipotesis penelitian, ini menggunakan analisis kuantitatif melalui teknik analisis data yang berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Dan ada beberapa pengajian data yang saya gunakan. Yang pertama tabel distribusi frekuensi, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Nah, yang kedua hipotesis statik. Dalam hipotesis statik dapat diartikan sebagai pernyataan statik tentang parameter populasi. Statik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel. Misal, X sama dengan rata-rata, S sama dengan simpangan baku, dan S2 varian, dan R adalah koefisien korelasi. Nah, terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada penyampaian hasil proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.